Selama ini, kita selalu menganggap bahwa Indonesia hanya memiliki 7 presiden yang menjabat sejak 17 Agustus 1945 hingga sekarang. Hanya sedikit sekali orang yang tahu bahwa sebenarnya Indonesia memiliki 9 presiden. 2 nama lain mungkin tidak tercatat dalam buku pelajaran sejarah di sekolah kita dan terlupakan begitu saja. Jika selama ini kita hanya mendengar nama Insinyur Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Insinyur Joko Widodo, namun ternyata ada 2 nama yang kita lewatkan. Mereka adalah Syarifuddin Prawiranegara dan Asad. Berikut ini adalah beberapa fakta tentang 2 presiden yang terlupakan tersebut. Namun sebelum lanjut, support kita dengan klik subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dukung channel ini terus berkembang, biar kita bisa berbagi hal unik dan menarik lainnya yang ada di dunia ini. Syarifuddin pernah menjabat sebagai presiden dari PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 22 Desember 1948 ketika Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Ketika itu agresi militer Belanda II sedang berlangsung. Belanda pun berhasil menangkap Presiden Indonesia saat itu Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Ketika ditahan, Soekarno mengirimkan pesan rahasia lewat telegram kepada Syarifuddin. Isi dari pesan itu adalah perintah untuk Syarifuddin yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Atas perintah itulah dibentuk PDRI dan Syarifuddin ditunjuk sebagai presidennya. Tidak hanya mendapat izin dari Soekarno, PDRI juga mendapat izin dari semua negara di dunia internasional untuk berdiri. Sehingga, pada 22 Desember 1948, diumumkanlah berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada hari itu pula Syarifuddin secara resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia sementara. Setelah agresi militer Belanda II selesai, Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. Pada 13 Juli 1949, PDRI diserahkan kepada Soekarno yang kala itu telah dibebaskan oleh Belanda. Akhirnya PDRI dibubarkan dan kita kembali kepada pemerintahan NKRI dengan Soekarno sebagai presidennya. Dan Syarifuddin pun disebut-sebut sebagai Bapak Penyelamat Republik oleh para sejarawan. Asad adalah orang yang pernah menjabat sebagai presiden ketika Indonesia masih menjadi bagian dari RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pada Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada tangan Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut membuat Soekarno dan Muhammad Hatta harus menjabat sebagai presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia Serikat. Sementara pemerintahan di Republik Indonesia kosong. Lalu Soekarno memerintahkan Asad untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Pada masa jabatannya sebagai presiden sementara di Republik Indonesia, Asad berperan penting sebagai pendiri dari Universitas Gadjah Mada atau UGM yang merupakan kampus pertama yang dibangun oleh negara Republik Indonesia. Asad dikenal sebagai cendekiawan yang cerdas dan membuat Presiden Soekarno mempercayakan kepemimpinannya kepadanya. Namun masa kepemimpinan Asad hanya bertahan kurang dari 1 tahun. Jabatan Asad sebagai presiden adalah perintah dari Soekarno untuk mengisi kekosongan pemerintahan. Namun seiring berakhirnya masa penjajahan Belanda, Indonesia berangsur menuju kestabilan politik. Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat sama-sama diakui oleh dunia internasional. Keduanya kemudian dilebur menjadi satu yang kemudian diberi nama menjadi NKRI pada 15 Agustus 1950. Seiring dengan berlakunya NKRI, masa jabatan Asad pun berakhir. Negara kembali dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Asad tetap dikenang sebagai orang yang amanah dalam memimpin. Pria asal Sumatera Barat ini pun diberi gelar Datuk Mudo karena dia menjadi orang yang bijaksana meski usianya terbilang masih muda. Kedua orang ini mungkin namanya masih sangat asing di telinga kita, bahkan mungkin sebagian besar dari kita tidak pernah melihat gambar wajahnya. Namun kita tetap berhutang budi terhadap keduanya karena pernah memimpin Indonesia di masa-masa genting. Hendaknya kita tidak melupakan sejarah dan jasa para pahlawan. Tidak cukup dengan hanya mengenang, kita harus menjaga dan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini.